Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazia Alikrahma Najiba. Di sini saya akan sedikit mereview materi konsep dasar penelitian pengembangan. Oke, langsung saja. Langsung ke pembahasan definisi menurut para ahli. Di sini saya akan membahas definisi menurut dua para ahli saja. Yang pertama menurut Borg and Gall pada tahun 1983 dan Guy pada tahun 1990. Nah, yang pertama menurut Borg dan Gall yaitu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. Nah, produk di sini yang dimaksudkan yaitu kompetensi siswa yang mencakup knowledge, attitude, skill, dan psikomotor. Kalau yang kedua menurut Guy yaitu penelitian pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem agar menjadi efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga sekolah dan bukan untuk menguji teori tersebut. Selanjutnya jenis-jenis penelitian. Ada 5 jenis penelitian. Yang pertama bidang keilmuan, mencakup dengan nilai akademis, profesional, dan institusional. Yang kedua tujuan penelitian, itu ada murni dan terapan. Yang ketiga metode. Nah, metode itu sendiri ada expository, eksperimen, naturalistik, policy research, evaluasi, sejarah, dan R&D itu sendiri. Yang keempat ada tingkat eksplanasi, yaitu deskripsi, komparatif, asosiatif, dan yang kelima waktu itu pelaksanaan penelitian. Ada 2. Yang pertama cross-sectional dan yang kedua longitudinal. Langsung saja ke tahapan penelitian pengembangan. Di sini ada need assessment. Jadi dalam penelitian itu membutuhkan analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu seperti produk apa, dan itu need assessment itu harus benar-benar dilakukan. Terus yang kedua ada produk ini sifatnya hipotesis, butuh eksperimen seperti uji coba kevalidan produk sampai benar-benar valid digunakan. Dan yang ketiga applied research, yaitu aplikasi. Nah, setelah uji coba itu butuh penerapan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya metode R&D. Yang pertama deskriptif. Ini untuk menghimpun data yang digunakan untuk analisis kebutuhan berdasarkan pihak pengguna seperti SDM dan pengelolaannya dan faktor-faktor yang menunjangnya. Yang kedua evaluatif, yaitu proses uji coba pengembangan produk. Yang ketiga eksperimen. Nah, eksperimen ini untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Harus menentukan kelas-kelas seperti kelas eksperimen, yaitu kelas uji coba. Yang kedua kelas kontrol untuk menggunakan produk pembanding. Jadi yang kontrol ini menggunakan produk pembanding dengan produk lain. Selanjutnya tujuan. Nah, tujuan ini ada apa sih masalah yang dipecahkan, terus bagaimana spesifikasinya dan bagaimana prosesnya. Nah, yang saya akan bahas di sini menurut Acker. Yang pertama ada kurikulum. Yang kedua teknologi, yaitu teknologi itu biasa disebut media pembelajarannya. Yang ketiga pendidikan guru. Ini bertujuan untuk menentukan seberapa mana paham untuk menyampaikan
proses pembelajaran atau keprofesionalisme guru. Yang keempat, pelajaran dan instruksi, yaitu menekan pada keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, karakteristik R&D. Nah, karakteristik R&D ini ada 4. Yang pertama, masalah. Masalah ini berkaitan dengan inovatif dan penerapan komitmen kita dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model. Nah, ini dengan pendekatan dan metode pembelajaran untuk mencapai keefektifan siswa. Yang ketiga, pengembangan produk. Ini harus validasi oleh uji ahli dan uji lapangan. Yang keempat, ada proses pengembangan. Proses pengembangan ini bisa dengan modul, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Dan yang terakhir, ini langkah-langkah R&D. Yang pertama, menghimpun informasi sebagai data dan narasumber. Yang kedua, merancang produk, yaitu membuat kerangka gitu. Yang ketiga, uji coba pada ahli, dan di sini nanti ada saran dan masukan dari ahli setelah uji coba. Yang keempat, uji coba terbatas. Nah, ini kalau terbatas itu uji coba sebagian kecil, nanti kesimpulannya dia menunai hasil atau tidak. Terus yang kelima, ini ada revisi produk. Jadi revisi ini memperbaiki sesuatu yang kurang, kayak kekurangan dari produk itu apa aja gitu, nanti diperbaiki. Yang keenam, uji coba besar, diuji coba lagi ya. Yang ketujuh, revisi operasional. Terus yang ke-8, revisi operasional besar, direvisi lagi, diperbaiki lagi. Yang ke-9, final atau revisi produk. Nah, ini yang kayak benar-benar terjadi gitu. Yang ke-10, implementasi. Jadi ini produk yang setelah direvisi benar-benar diterapkan pada aplikasi dalam penelitian tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.